Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Ada Pak Serius, Bu Vina, Bu Ruth, Bu Jelita, Bu Feti. Sehat? Puji Tuhan sehat, Bu. Baik, puji syukur kepada Tuhan. Siang hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti program dari Guru Penggerak. Karena saya mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 4, dan pada kesempatan hari ini saya akan berbagi. Jadi nanti kita sifatnya berbagi, bukan mengajari Bapak Ibu, karena mungkin pengalaman Bapak Ibu bisa jadi lebih dari kami, gitu, seperti itu. Jadi nanti kita di sini bisa saling melengkapi, begitu. Untuk memulai pertemuan kita siang hari ini, saya akan pimpin dalam doa dalam iman Kristen Protestan. Agama yang lain dapat menyesuaikan. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan menyertai kami, karena Tuhan menjaga dan memelihara kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami dapat berkumpul secara virtual untuk mengikuti program Guru Berbagi. Kiranya lancarkanlah kegiatan kami ini Tuhan, dari awal pertemuan hingga akhirnya, agar apa yang kami pelajari dalam hari ini bisa kami terapkan dalam pembelajaran kedepannya dan juga dalam menjalankan tugas kami di sekolah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, saya akan share materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Sudah tampil ya Bapak Ibu ya? Ya, jadi Bapak Ibu, kami di Guru Penggerak itu sekarang sedang mempelajari modul 1. Satu modul itu ada 4 submodul. Sekarang kami sudah menyelesaikan submodul 1-4 yang berjudul budaya positif. Dan setiap modul ini ada kegiatan di akhir, yaitu aksi nyata. Aksi nyata itu maksudnya bagaimana kita menerapkan apa yang sudah dipelajari dalam Guru Penggerak dalam pekerjaan kita sehari-hari di sekolah, begitu Bapak Ibu. Jadi yang budaya positif ini adalah bagian dari modul 1-4. Saya akan menyampaikan, bukan bermaksud mengajari. Sekali lagi Bapak Ibu, kita di sini sharing, mungkin dengan berbagai pengalaman kita dapat melengkapi dan memperbaiki kinerja kita ke depannya. Baik, ini dia Bapak Ibu, ada 7 topik nanti akan kita bahas di dalam budaya positif ini. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, berhubung di sini ada Bu Ruth, guru BK ya, mungkin tidak asing lagi. Nanti mungkin Bu Ruth bisa sharing-sharing juga apa yang sudah pernah dikerjakan dan juga masukan nanti untuk saya dan untuk kita, bagaimana dalam mengatasi siswa jika ada kendala dalam pembelajaran. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari perubahan paradigma belajar. Ini ada satu pendapat dari Dr. William Glasser. Mungkin di psikologi udah pernah dipelajari ya Bu Ruth ya? Sudah ya, tentang teori kontrol. Bu Ruth sudah lebih paham lah dibanding kami Guru Penggerak ini. Baik, dalam teori kontrol yang sudah diterapkan, sebenarnya kita tidak belajar teori kontrol atau teori yang lain. Secara tidak sadar kita sudah mengerjakan itu, kita sudah menerapkan itu sebenarnya, baik dalam kehidupan kita sehari-hari maupun di dalam pekerjaan kita. Ya, jadi ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol yang dikemukakan oleh Glasser ini. Sebentar saya poin dulu ya Bapak Ibu. Ini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Mungkin kita merasa sebagai guru ya kita bisa mengontrol murid 100%. Apakah itu tentang perilakunya, atau tentang bagaimana dia harus belajar, atau bagaimana sikap belajar dia. Nah, ternyata menurut Glasser itu kita tidak mengontrol murid. Kita tidak sedang mengontrol murid, ya. Ketika kita bilang sama siswa jangan berisik di kelas, atau kerjakan tugasmu tepat waktu, dan siswa melakukan itu, mengerjakan itu, mengerjakan instruksi yang kita berikan, sepertinya kita berhasil mengontrol murid. Contoh ketika kita sedang mengajar, murid mungkin mengerjakan pekerjaan yang lain atau berisik, kita suruh diam, mereka diam.
Jadi sepertinya kita berhasil mengontrol murid. Tetapi menurut Glasser itu kita tidak mengontrol murid. Itu karena si muridnya yang mengizinkan, membiarkan dirinya untuk kita kontrol gitu. Jadi bisa nggak kalau muridnya ini tidak mengerjakan, tidak melakukan apa yang kita suruh? Bisa. Itu nanti kan jadi berikutnya membuat sebuah masalah lagi gitu. Jadi kebanyakan ketika siswa mengikuti instruksi kita ya karena dia yang memberikan dirinya untuk dikontrol sama kita. Jadi sebenarnya kita nggak bisa mengontrol orang lain atau mengontrol murid, itu karena dia sedang membiarkan dirinya. Dan sering siswa bertanya-tanya ya, kalau saya tidak mengumpulkan tugas tepat waktu emangnya gimana gitu. Kan ada aja kasus gitu ya Bapak Ibu ya, tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Mungkin dia coba-coba, ingin mencobai atau pengen tahu bagaimana tindakan kita, atau pengen gimana sih ibu ini akan bertindak tegas nggak sama saya. Bisa jadi dia gitu kan. Jadi bukan karena kita bisa mengontrol dia, tapi dianya aja yang sedang memperbolehkan dirinya dikontrol. Dan bisa aja pertanyaan siswa berikutnya, kalau nggak aku kerjakan tepat waktu kenapa rupanya? Kalau guru menjelaskan aku main-main, aku ribut, kenapa rupanya? Ya kan, emang apa yang akan terjadi? Bisa jadi, apalagi kita ngajar SMA ya Bapak Ibu ya. Mereka mungkin cenderung ya dengan keremajaannya ingin coba-coba ya, banyak masalah lah untuk sebenarnya semua tingkatan sih banyak masalah ya. Tapi untuk anak SMA ini kadang kan pencarian jati diri, rasa ingin tahunya tinggi. Berikutnya tentang yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksud penguatan positif ini kayak kita membujuk. Kumpullah tugasmu, ibu tunggu, gitu ya. Dibujuk, dirayu-rayu siswanya, ya kan? Bermanfaat nih rupanya ya. Mungkin kadang kita yang merendahkan hati kita untuk membujuk siswa sering sekali ya. Apalagi Bu Fepti sering sekali memberikan penguatan efektif ya. Jadi ayolah ibu tunggu, apa yang mau tanya. Kalau bingung dengan tugasnya tanyalah ya. Ibu siap sampai jam 12 malam itu kalau Bu Fepti. Mungkin kita merasa itu efektif dan bermanfaat gitu ya. Tapi apakah ini bisa bertahan untuk efek jangka panjang? Jangan-jangan ketika Bu Fepti ini ngebujuk aja si siswanya mau, ketika guru lain atau ketika mapel lain atau ketika gurunya nggak Bu Fepti lagi, apakah siswa harus seperti itu terus kita perlakukan? Apakah harus dibujuk-bujuk terus? Dan apakah ini akan bisa berlangsung lama? Jangan-jangan hanya karena dibujuk aja dengan kepintaran kita membujuk siswa, akhirnya dia luluh, akhirnya dia mau kumpul tugas, akhirnya dia mau cerita apa kendalanya. Jangan-jangan cuma sebentar dan ini nggak bisa jangka panjang gitu kan. Jadi ternyata bujukan kita ke siswa itu tidak selamanya efektif dan bermanfaat. Bisa aja ketika kita berhasil, kan bisa jadi kan bujukan kita tidak bermanfaat, bukan nggak bermanfaat ya, nggak berhasil sama siswa gitu loh ya. Pasti ada pernah kita mengalami siswa yang seperti itu, udah kita bujuk juga dia susah sekali ya untuk mengumpulkan tugasnya. Itulah yang sering kita hadapi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini saya jujur ya Bapak Ibu, saya juga sering ya kan memberikan kritikan ke siswa, kamu itu gini, kamu itu begitu ya. Kita merasa kalau kita bilang siswa kita ini kurang rajin ya atau malas ya, ini bisa mengubah siswa kita ini menjadi rajin gitu. Ketika kita bilang kamu kurang pintar, kita menganggap bahwa perkataan kita ini bisa membuat siswa jadinya rajin belajar ya. Ternyata kata-kata seperti ini ya, walaupun cenderung kritik ini kan seringnya kalimat negatif, tapi bisa juga kalimatnya tidak keras atau tidak kasar, bisa berupa sindiran ya. Bisa jadi kita ngomongnya lembut tapi sebenarnya menusuk ke siswa. Kita merasa, kalau kamu anak yang baik harusnya kamu gini dong. Kalau kamu rajin, kalau kamu cukup pintar, harusnya kamu tahu dong apa yang harus kamu lakukan. Mungkin pelan aja kita bilang ya. Tapi ternyata
kalimat seperti ini bisa tertanam di pikiran siswa dan dia menganggap bahwa dirinya seburuk yang kita bilang itu. Kalau kita bilang dia kurang pintar, istilahnya, atau kurang inisiatif, kurang rajin, ya dia itu akan tertanam dalam pikirannya, gitu. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sering ya, mungkin di rumah juga kayak gitu kita, karena kita si kakaan atau kita abangan ya kan, bisa nyuruh-nyuruh adik gitu ya. Sama juga lah ketika kita di sekolah. Ya karena kita guru ya, kita bisa ngatur siswa kayak gitu ya. Tapi ternyata ini menurut Glasser hanya ilusi. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi harusnya seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Gimana Bu Ruth? Kira-kira tepat yang saya sampaikan Bu Ruth? Kurang tepat, ada yang kurang tepat Bu Ruth? Jadi masih pas Bu, masih. Oke ya, untung ada Bu Ruth di sini ya. Mentor saya jadinya. Oke, jadi perubahan paradigma ini maksudnya adalah mengubah pandangan yang seperti itu tadi menjadi pandangan yang menurut teori kontrol tentang dunia. Tadi kan teori stimulus respon. Sekarang kita ingin mengubah paradigma atau cara berpikir tadi itu ke teori kontrol. Ya, contohnya yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Nah ini Bapak Ibu kita harus paham bahwa kebutuhan setiap siswa itu berbeda. Jadi sebenarnya kalau kita terapkan cara yang sama, style yang sama kepada siswa kita satu kelas, ternyata itu tidak bisa karena kebutuhan setiap siswa itu berbeda. Saya paham kalau kita bikin cara yang berbeda untuk setiap siswa tentu sangat membutuhkan banyak waktu dan energi. Sehingga akhirnya kita pukul rata semuanya, tapi tidak semua siswa kita pahami ya bagaimana cara mengajak siswa ini supaya rajin atau bagaimana supaya siswa ini mengikuti mengikuti keyakinan kelas atau peraturan kelas yang sudah disiapkan gitu. Atau kenapa siswa ini agak bandel ya, kenapa dia agak malas ya karena kebutuhan yang dimiliki setiap siswa itu berbeda ya, karena keterbatasan kita tentunya, jadi akhirnya kita samaratakan gitu. Itu salah satu contoh Bapak Ibu tentang perbedaan teori stimulus respon dengan teori kontrol. Gitu ya Bu Ruth? Cocok ya Bu Ruth? Ya ini ada panjang lagi tentang perbedaannya, jadi nanti slide ini kalau Bapak Ibu mau bisa saya bagikan sama Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu tentang disiplin positif ya. Sekolah kita sekolah berasrama yang tentu namanya sekolah berasrama harus memiliki kedisiplinan yang baik di asrama maupun di kelas. Ini saya mau tanya nih, ketika kita dengar kata disiplin, apa yang langsung terlintas? Oke, ada Bu Vina, silakan boleh Bu Vin. Peraturan. Oke, menurut Bu Vina peraturan. Thank you Bu Vina. Pak Serius? Ketepatan waktu. Ketepatan waktu. Oke, dari Pak Dedi? Masih di mute Pak? Iya, maaf. Tepat waktu. Tepat waktu. Oke, thank you. Dari Bu Jelita mungkin Bu? Disiplin. Sanksi. Oke, thank you. Ada tepat waktu, aturan, dan sanksi. Kalau disiplin itu harus tepat waktu. Disiplin itu berarti karena ada aturan, makanya disiplin. Orang disiplin itu kenapa? Karena ada sanksi. Kira-kira gitu ya, Bapak Ibu maksudnya ya. Nah, inilah yang mau kita rubah ya Bapak Ibu. Makanya namanya disiplin positif. Oke. Kenapa disiplin positif namanya? Ya supaya tidak harus ada aturan baru siswa disiplin. Supaya tidak nunggu ada sanksi baru siswa disiplin gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya ya yang saya buat. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Tadi dibilang ada aturan ya, ada sanksi. Siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah hanya guru yang killer? Atau hanya Bapak Ibu asrama? Atau kita semua nih stakeholder sekolah ya? Dan berikutnya kenapa harus disiplin ya?
Apakah biar nggak kena sanksi atau gimana? Ya, itu yang mau kita dengarkan di dalam disiplin positif ini. Jadi Bapak Ibu, dalam disiplin positif ini saya hanya menyampaikan ya Bapak Ibu ya, bukan mengajari Bapak Ibu. Di dalam disiplin positif kita bertujuan untuk menciptakan anak-anak agar memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya intrinsik adalah siswa itu disiplin karena dia punya motivasi dari dalam dirinya. Bukan karena ada aturan dari sekolah, bukan karena ada BPS. Bukan karena ada banyak sanksi yang harus dihindari, tapi siswa sadar kenapa dia harus disiplin. Gitu Bapak Ibu. Contoh tentang penggunaan masker. Kenapa kita harus menggunakan masker? Coba Bu Fepti. Kenapa kita pakai masker Bu Fepti? Supaya terhindar dari penyakit. Oke. Terhindar dari penyakit ya Bu Feb. Bukan karena ada sanksi bagi yang tidak pakai masker ya kan Bu Feb? Iya betul. Karena ada sempat tuh aturan denda bagi yang nggak pakai masker. Supaya kita terhindar dari penyakit. Disuruh tidak disuruh, diawasi tidak diawasi, Bu Fepti akan pakai masker. Kita semua akan pakai masker. Kenapa? Karena kita punya motivasi intrinsik. Supaya terhindar dari penyakit, terhindar dari virus. Begitulah Bapak Ibu ke siswa juga. Jadi supaya siswa disiplin bukan karena ada yang ngawasin, bukan karena ada aturan, bukan karena ada sanksi, tapi karena motivasi dari dalam diri. Bagaimana caranya supaya siswa punya motivasi dari dalam diri? Itu nanti kita akan singgung di keyakinan kelas. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu aja contohnya kasih sama siswa. Kenapa ya siswa harus mulai Zoom 7.30? Ya kan? Kita harus tanya kan, mungkin siswa kita sering terlambat ya. KBM pertama 7.30, alasanlah mereka ini itu. Kita tanya, kenapa kamu harus 7.30 sudah masuk Zoom? Ya kan? Jangan-jangan karena ada aturan. Jangan-jangan biar nggak kena lapor ke wali kelas. Kita harus ciptakan dulu, kita harus tanamkan dulu nilai-nilai sama siswa tersebut supaya dia bisa 7.30 sudah masuk Zoom, tidak harus dicari-cariin guru atau dicari wali kelasnya. Itu contohnya Bapak Ibu tentang budaya positif di disiplin positif ini. Dan ini nggak hanya di kelas ya Bapak Ibu, di sekolah juga. Jadi ini universal. Jadi kita melakukan sesuatu, kita disiplin itu bukan karena aturan, tapi karena kita sadar. Saya melakukan ini supaya apa? Oh, supaya saya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, supaya saya menjadi pribadi yang disiplin, supaya saya menjadi pribadi yang lebih sabar, supaya saya pribadi yang dapat menerima keberadaan teman-teman saya. Jadi bukan karena ada aturan, nanti kena sanksi gitu. Jadi ya, mungkin itu di diri kita juga ya, kita melakukan sesuatu, ya kan Bapak Ibu kan, nanti kena tegur. Aduh nanti kena ini kena itu ya, jadi masih karena sanksi gitu. Jadi dalam disiplin positif tidak ada yang ngawasi, tidak ada sanksi, tidak ada aturan. Kita anak-anak melakukannya karena dia tahu kalau dia mengerjakan itu dia akan memperoleh manfaat yang panjang dan berguna bagi hidupnya gitu Bapak Ibu. Jadi ini universal, tidak hanya ke siswa, ke kita juga berlaku gitu. Nah ini dia motivasi perilaku ya, nyambung ke tadi disiplin positif. Oke, jadi dari psikologi lagi nih ya Bu Urut ya. Ya ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah motivasi yang terendah. Motivasi yang terendah dari dalam diri kita. Kenapa kita melakukan sesuatu? Kenapa kita tidak melakukan sesuatu? Karena kita takut sanksi. Tadi ada sanksi ya. Karena kita takut tidak nyaman dengan orang sekitar atau mungkin dengan teman-teman. Sebentar ya Bapak Ibu. Ini adalah motivasi terendah. Contoh ya, daripada nanti situasinya gimana-gimana, daripada tidak enakan, daripada aku kena tegur,
ya udah aku kerjakan saja. Bapak Ibu pernah nggak mengerjakan sesuatu tapi nggak pas dengan hatinya, tidak sesuai dengan prinsipnya? Pernah Bapak Ibu? Pernah atau sering? Sering. Sering ya. Harus mengerjakan sesuatu tapi bertentangan dengan hati dan prinsip gitu. Tapi kita kerjakan. Iya kan? Tapi kita kerjakan itu walaupun nggak sesuai dengan hati kita. Kenapa? Menghindari ketidaknyamanan. Daripada aku dikucilkan, dianggap aneh sendiri, daripada nanti aku ditegur, ya kan? Ditegur ya rekan, ya atasan kita. Terpaksa. Jadi ini adalah motivasi terendah kenapa kita melakukan sesuatu. Pernah ya Bapak Ibu, sering juga ya saya juga pernah kayak gitu ya. Yang kedua, motivasi yang lebih tinggi lagi di atasnya, kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan ya. Ini contohnya, imbalan ini nggak harus wujud benda ya Bapak Ibu. Ini bisa biar dipuji. Dia sepertinya mengerjakan semuanya tepat waktu atau disiplin, nggak pernah terlambat ya. Siswa juga seperti itu, kerjakan tugas terus, bukan karena dia sadar kenapa dia harus mengerjakan tugas dengan baik tepat waktu, tapi biar dipuji gurunya. Apalagi kalau dipuji depan kelas kan, bangga kali lah siswa kita ini gitu. Jadi ini adalah motivasi yang kedua, mengerjakan sesuatu untuk mendapat imbalan atau penghargaan, biar dipuji lah ya, atau biar mendapatkan pengakuan gitu. Pernah juga kah kita seperti itu Bapak Ibu? Aku jawabnya. Bu Novira pernah Bu? Pernah Bu. Nah, sama lah kita Bu, sama kok kita Bu. Mengerjakan sesuatu supaya ya diapresiasi ya, supaya dihargai ya kan, mungkin seperti apa ya, menunjukkan siapa diri kita. Siswa juga seperti itu ya, dia kayaknya rajin terus ke depan ngerjain soal, jawab pertanyaan kita terus, bukan karena dia sadar guruku sedang bertanya aku harus menjawab, tidak, tapi supaya diakui guru, diakui teman gitu. Yang ketiga, ini dia ya, inilah motivasi yang paling benar, paling baik ya, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya. Kenapa dia harus datang tepat waktu? Ya aku ingin menjadi orang yang disiplin, aku ingin memberikan contoh bagi orang lain. Kenapa siswa itu rajin sekali, on time sekali mengumpulkan tugas? Karena dia sadar, oh ini penting sekali untukku dalam jangka panjang ya. Aku ingin menjadi pribadi yang baik gitu loh, bukan karena cari perhatian, cari pujian, atau menghindari hukuman ya. Memang ini susah ya Bapak Ibu ya. Yang nomor 3, dan saya rasa siswa ada yang seperti itu ya. Siswa kita saya lihat ada yang seperti itu, bukan karena sanksi, bukan karena ingin dipuji, tapi dia melakukan sesuatu karena dia ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi tujuan dari disiplin positif Bapak Ibu adalah untuk mewujudkan poin nomor 3 ini. Begitu. Mungkin di sini sampai sini dulu Bapak Ibu, ada yang mau bertanya atau sharing dulu lah tentang disiplin positif atau pengalaman Bapak Ibu ketika mengajar, bolehlah dibagikan. Gimana Pak Serius, mau share? Untuk sementara jelas dulu. Oke, thank you Pak Serius. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Ini saya bikin dulu pertanyaan Bapak Ibu, pertanyaan pemantik. Oke, saya baca ya Bapak Ibu kasusnya, mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan responnya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni.
beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Gimana nih tanggapannya Bapak Ibu? Ada Doni yang suka mengambil bekal makan siang teman-temannya dengan paksa. Kalau kita yang menghadapi siswa seperti itu, kira-kira kenapa ya Doni melakukan itu? Boleh dari Bu Ruth? Soalnya udah sering menghadapi ini ya Bu, siswa yang aneh-aneh tingkahnya. Oke, baik Bu Erika. Jika saya menghadapi situasi seperti yang Ibu Ambar alami, pastinya hal yang pertama yang akan saya lakukan, saya menanyakan dulu kepada siswa ini, kira-kira kenapa sih ini terjadi, apa alasan dia, gitu kan. Nah, kemudian setelah kita udah tahu kira-kira apa yang menjadi alasan dasar dia melakukan tersebut, kita bisa masuk ke bagian yang lain, dimana kita kayak memberikan treatment buat dia supaya perilakunya ini bisa ya setidaknya berkurang lah. Kalau menghilangkan kemungkinan bakal susah. Jadi kita mengusahakan supaya hal ini bisa berkurang, kebiasaan ini bisa berkurang dari si anak. Nah, masuk ke pertanyaan kedua, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, kalau kita kaitkan ke topik kebutuhan dasar kita, itu kan ada beberapa. Ada yang primer, sekunder. Nah, kalau di psikologi itu ada juga yang namanya kebutuhan lainnya, seperti di teori Maslow, mungkin yang tertinggi itulah kepuasan diri. Mungkin si Doni ini tidak mengalami yang namanya kepuasan diri di rumah yang berkaitan dengan mungkin makanan gitu kan. Mungkin orang tuanya tidak pernah memberikan makanan sesuai yang dia mau, atau mungkin orang tuanya kurang memberikan perhatian kepada dia, kayak memberikan bekal. Jadi cara dia supaya memenuhi itu ya dia mengambil makanan temannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin aja si Doni ini melakukan hal ini karena dia mau mencari atensi dari orang lain gitu. Jadi dia kurang perhatian selama ini gitu kan dari keluarganya. Jadi ya cara dia untuk mencari perhatian orang-orang yang di sekolah itu ya dengan cara membuat masalah gitu, dengan cara mengambil makanan. Seperti itu Bu Erika. Thank you Bu Ruth. Ini kayaknya harusnya yang sharing Bu Ruth nih. Yang menyampaikan materi harusnya Bu Ruth. Ini Bu Ruth ini ya nampak sekali sudah menjalankan ya perannya sebagai guru BK dengan baik dan benar sesuai dengan yang dipelajari di psikologi ya Bu Ruth. Ya, thank you Bu Ruth. Ya, bisa jadi memang karena orang tuanya nggak merhatiin dia ya, makanya dia ngambil bekalnya. Atau mungkin ya karena dia pengen diakui ya kan, cari perhatian ya kan. Ya jadi bukan satu sudut pandang yang kita lihat. Benar sekali tadi kata Bu Ruth, ya ditanya dulu kenapa kamu seperti itu, lalu digali dan akhirnya ketahuan bisa jadi orang tuanya yang tidak nyiapin bekal, atau orang tuanya nyiapin bekal cuma dia senang aja, senang lihat temennya kesusahan, lihat temennya mengadu mungkin gitu ya. Oke, thank you Bu Ruth. Jadi Bapak Ibu, ini adalah 4 kebutuhan bertahan hidup. Yang pertama kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Yang kedua kebutuhan penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dari kasus Doni tadi, bisa jadi kita setelah kita gali bisa jadi Doni ini kan di unsur kesenangan. Bisa jadi juga dia butuh cinta dan kasih sayang, kurang perhatian dari orang tuanya. Jadi dia cari perhatian di kelas, atau penguasaan. Dia suka kalau mengintimidasi teman-temannya biar dia diakui gitu, biar teman-temannya takut sama dia. Jadi mungkin Bapak Ibu kita sering menghadapi siswa yang aneh-aneh ya, apalagi sekarang kita daring PJJ. Ini jangan-jangan siswa butuh diperhatikan karena di rumah dia nggak dapat itu. Karena di asrama kan dia diperhatikan, tiba-tiba PJJ nggak diperhatikan. Atau dia pengen senang gitu, senang dicari-cari gurunya gitu. Senang buat gurunya kesal bisa jadi. Jadi ketika ada siswa yang
bermasalah, baik itu di kelas Bapak Ibu, di perpustakaan, di lab atau dimanapun itu. Jadi memang kita harus selidiki dulu, tidak langsung memberikan punishment, tidak langsung sanksi, bukan kamu melanggar aturan, enggak. Dicari tahu dulu. Nanti kadang kita langsung hukum apa segala macam, ternyata kondisinya di rumah ya dia kurang mendapat perhatian gitu. Ya kita lah sebagai guru-gurunya yang bisa memberikan perhatian dan mungkin kita bisa membuka dialog dengan orang tuanya supaya anaknya tidak bikin ulah lagi. Itu Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima dari 7 ya Bapak Ibu, nanti kita akan buka sesi tanya jawab atau sharing-sharing pengalaman lah selama belajar. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang kelas selama ini, termasuk saya Bapak Ibu ya. Jadi kita semua lah. Jadi saya sepertinya sepertinya saya selama ini terlalu memikir bahwa saya mengira bahwa saya bisa mengontrol murid gitu. Saya merasa apa yang saya katakan harus dijalankan murid. Kalau enggak saya akan menganggap murid itu melawan, pembangkang gitu ya. Padahal setelah saya belajar ini ya bisa jadi apa yang saya sampaikan itu, apa yang saya buat aturan yang saya buat itu bisa jadi nggak cocok dengan kondisi kelas atau mungkin kepada siswa-siswa tertentu. Jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu yang sekarang sedang digaungkan Kementerian Pendidikan, yaitu untuk memerdekakan murid ya. Maksud memerdekakan bukan dia bebas suka-suka hatinya, enggak Bapak Ibu. Jadi kita mengembangkan, membimbing minat dan bakat siswa dengan berpusat pada kemampuan si siswa. Kita membimbing, bukan kita yang menentukan gitu Bapak Ibu. Jadi ada 5 posisi kontrol. Ini saya setelah saya baca ini saya sering Bapak Ibu. Mari kita lihat kita berada di posisi mana. Penghukum ya, ketika di kelas tentu kita yang memimpin pembelajaran. Ada 5 posisi kontrol yang disampaikan di sini. Posisi guru, ini kita sebagai guru Bapak Ibu. Yang pertama penghukum ya. Ini saya sering juga nih dulu, sekarang udah berkurang karena ya udah belajar teori-teorinya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik nggak pernah ya Bapak Ibu ya, mungkin verbal aja ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Kita harus beginilah supaya siswa tidak ada aturan melanggar aturan lagi. Kenapa banyak pelanggaran di asrama? Harus begini. Gitu ya Bapak Ibu, ya kan? Kita gitu ya kalau rapat ya. Kenapa dalam kelas itu siswa dalam Zoom itu siswa ada yang off cam, harus begini sehingga kita menciptakan banyak peraturan. Di situ berarti posisi kita adalah penghukum Bapak Ibu. Kita lebih kepada gimana supaya siswa tidak melanggar aturan dan apa sanksi yang kita berikan. Saya sadari itu, baik saya pribadi maupun sekolah, ya kan Bapak Ibu. Apalagi kalau udah rapat, ya kan. Kayaknya semua guru-guru ini penghukum sekali. Jadi di dalam penghukum biasanya kalimat yang sering keluar oleh guru satu, patuhi aturan saya, kalau enggak awas kau nanti. Belum tahu kau siapa saya, gitu biasanya Bapak Ibu ya. Jangan kau coba-coba sama saya, belum tahu kau kayak mana saya kalau marah. Saya lah dulu itu. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Pokoknya kita nyalahin siswa terus. Bisa jadi kan salahnya di kita Bapak Ibu. Bisa jadi instruksi tugas kita yang nggak jelas atau deadline yang nggak kita sampaikan ya kan. Tahu-tahu kita ngomel aja siswa terlambat ngumpul tugas gitu. Yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Kau aja pun, selalulah kau namamu keluar. Pernah nggak Bapak Ibu? Saya melihat senyuman-senyuman. Pernah atau sering nih kita Bapak Ibu? Oke. Kita lihat posisi yang lain ya Bapak Ibu, penghukum. Saya pernah berada di posisi ini ya. Mungkin kita semua juga pernah, tapi ada posisi yang lain lagi. Jangan-jangan kita juga pernah berada di posisi itu. Nah, dalam penghukum ini guru percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu ikuti aturan saya. Ikuti cara guru. Itu kalau seorang guru penghukum ya. Ini aturan, ikutin gitu. Padahal belum tentu aturan kita ini cocok untuk semua kelas, ya kan?
Apalagi kalau kita ngajar banyak kelas ya kan Pak, serius, dengan kultur kelas yang berbeda-beda ya kan. Kita menerapkan aturan yang sama, nggak bisa. Kultur anak PMIA dengan PIIS nggak bisa ya kalau aturannya sama. Ini membuat orang merasa bersalah. Saya jarang sih di sini. Pada posisi ini guru akan bersuara lembut. Bukan Mbak Erika nih ya. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kalau saya lihat ada juga nih di sini rekan saya ini ya, sering membuat siswanya sendiri yang merasa bersalah. Hening dulu ya kan, hening, pandang-pandangan dulu ya, makin nunduklah siswanya. Kita belum ngomong dia udah minta maaf atau udah nangis. Saya pernah gitu juga Bapak Ibu, saya nggak ngomong siswa udah nangis. Nah, di dalam membuat orang merasa bersalah, kata-kata yang keluar dengan lembut ya Bapak Ibu, bukan kayak penghukum. Saya kecewa dengan kamu, Ibu kecewa dengan kamu. Atau berapa kali Bapak harus beritahu kamu? Kayaknya udah sering lah saya ingatin ya. Yang ketiga, gimana kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Aduh, kasihan kali orang tuamu cari uang di sana, di sekolah ini kamu tidak serius belajar. Di sekolah ini kamu sering melanggar aturan. Pernah juga ya Bapak Ibu ya. Kita bilang kayak gitu ke siswa. Mungkin kita pelan aja bilangnya. Pelan. Tapi yang kita bikin ini, yang kita buat ini ya membuat siswa, oke, dia salah. Dan ketika dia merasa bersalah, takutnya siswa akan menilai bahwa diri mereka itu buruk. Dia nyusahin orang tuanya. Dia ngecewain orang tuanya, dia ngecewain bapak ibu gurunya. Bisa jadi siswa ini kompak sama Pak Serius kan, ketika Pak Serius bilang, aduh kecewa bapak samamu, dia jadi keenakan sama Pak Serius yang sebelumnya hubungannya baik gitu loh ya. Jadi dia berpandangan yang buruk tentang dirinya. Berikutnya teman, ini guru yang friendly ya, seperti Pak Johan lah mungkin contohnya di sini. Guru itu bisa posisinya seperti teman bagi siswa, di mana di posisi ini guru tidak akan menyakiti murid baik fisik maupun verbal ya, tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi, membujuk, mengajak. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid ya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi kayak bercanda, kayak kompak, tapi sambil nasehatin, sambil ditegur siswanya, tidak dengan kata-kata pembuat merasa bersalah atau penghukum. Kalimatnya contoh, seorang teman, ayolah perhatikanlah, demi ibu ya, belajar dulu kamu serius, demi bapak. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini? Ingat nggak saya udah tutor kamu sore hari sampai malam hari, masa kamu nggak serius belajar sih? Itu kalau kita sikapnya seperti itu Bapak Ibu, berarti kita memposisikan diri kita sebagai teman bagi murid. Sepertinya yang sering ini Bu Fepti ya, sepertinya teman sekali bagi murid, dan ya memang friendly sekali bagi murid. Yang berikutnya, ya sudah kalian tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Beginilah seorang teman. Tapi ada tapinya Bapak Ibu, posisi teman ini akan negatif kalau suatu saat guru kita tidak mau membantu murid, muridnya kecewa sama kita. Atau ketika kita share rahasia mereka ke cerita mereka ke BK atau wali kelas, dia bisa kecewa sama kita karena dia menganggap kita adalah orang yang paling dipercaya, kita adalah temannya. Tetapi karena kita nggak bantu atau kita mungkin sampaikan rahasia mereka ke wali kelas ya, atau ke BK, jadi mereka kecewa sama kita, gitu Bapak Ibu. Yang D, monitor atau pemantau. Di sini berarti kita bertindak sebagai guru yang mengawasi. Kita bertanggung jawab atas orang yang kita awasi. Kita memantau berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dan BPS, kalau kita BPS ya Bapak Ibu, buku pegangan siswa, dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi. Ini ya banyak juga saya lihat guru di sekolah kita ini yang bertindak sebagai monitor atau pemantau. Ketika ada siswa melanggar, kita langsung bilang, oke, kamu lakukan itu, apa peraturan yang ada dalam BPS. Seringnya Bapak Ibu ya.
PPS gimana? Di buku aturan sekolah gimana? Ya, oke, kamu langgar itu, sanksinya apa? Gitu. Jadi kita nggak kasih statement-statement yang bikin siswa merasa bersalah atau penghukum, enggak. Jadi kita lebih ke ada panduan kita. Itu kita mengawasi. Oke, yang kamu langgar ini, peraturan ini, sanksinya apa? Silakan dilihat. Udah, jalankan. Begitu kalau monitor atau pemantau. Jadi seorang pemantau akan menggunakan catatan, daftar cek, atau kalau kita di BPS ya Bapak Ibu, udah kamu melanggar itu sesuai sanksi. Ini juga kami terapkan waktu siswa bermasalah yang terakhir ini Bapak Ibu. Anak wali saya ada kasus mencontek waktu itu, dia WA saya nggak ngomel-ngomel panjang sih. Saya cuma bilang, oke, kamu melanggar itu, kamu baca aja apa sanksinya. Ya sudah, kita selesaikan dengan apa yang tertulis di buku panduan, gitu. Yang terakhir, Bapak Ibu, manajer. Manajer ini adalah posisi yang paling ideal bagi seorang guru. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi kita nggak buat peraturan sepihak, kita nggak ngasih sanksi sepihak, tapi sama-sama kita susun bersama murid. Dalam posisi ini, kita mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya, oke, apa aturannya? Atau di sini dibuat keyakinan kelas. Nanti habis ini Bapak Ibu saya akan jelaskan keyakinan kelas. Berikutnya, kalau itu yang kamu langgar, kalau itu yang tidak kamu jalankan, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Oke, kedepannya kamu mau seperti apa? Saya rasa ada juga dari kita yang melakukan ini Bapak Ibu, dan ini adalah posisi seorang guru yang tertinggi, yang paling ideal lah saya bilang dalam mendampingi murid yang bermasalah. Dalam posisi manajer, kita bukan mengatur perilaku siswa, kita bukan bilang kamu langgar ini, sanksinya ini, tidak. Ya, kita bilang, oke, kamu sudah merusak prakaryanya, lalu sekarang apa yang harus kamu lakukan? Kita yang nanya ke siswa, apa yang harus kamu lakukan? Gitu. Jadi dia yang memikirkan apalah ya yang bisa aku lakukan karena aku bersalah. Jadi bukan kita yang ngasih punishment. Seorang manajer membimbing murid untuk mengatur dirinya. Jadi bukan kita yang mengatur. Ya, dan ketika murid ada pelanggaran, ketika murid itu nakal, bandal, kayak anak saya kemarin mencontek, atau mungkin ketika ada anak kita yang bermasalah KBM-nya, dan ketika sudah kita kasih treatment, bukan dia jadi penyendiri, bukan dia menjadi malu di kelasnya, bukan dia menjadi pasif di kelas, tetapi seorang manajer mampu mengembalikan si murid kepada kelompoknya. Anak saya kemarin yang mencontek Bapak Ibu, setelah melewati pembinaan, dia jadi aktif dalam KBM. Yang tadinya pasif, setelah ketahuan mencontek, dia akhirnya jadi aktif. Jadi dia sudah menemukan jati dirinya dan berencana untuk memperbaiki kesalahannya itu dengan aktif dalam KBM. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu mungkin ngasih sanksi sama siswa, atau setelah ada siswa bikin pelanggaran, jangan lupa untuk mengembalikan siswa tersebut kepada kelompoknya. Jangan jadi terkucil, jangan jadi terasingkan gitu Bapak Ibu. Dan ini adalah posisi yang ideal lah, posisi manajer ini. Begitu Bapak Ibu, mungkin ada dulu tanggapan Bapak Ibu. Saya lanjut dikit lagi soalnya nih. Oke, baik, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan? Mengapa tidak peraturan? Ini setiap wali kelas di sekolah kita, saya tahu sekali, pasti menyampaikan peraturan kelas, ya kan? Kayak saya, peraturan KBM sejarah, peraturan 12 PIIS. Sebelum saya belajar tentang ini Bapak Ibu, judulnya peraturan, namanya aturan. Ya, memaksa, mengikat. Dan peraturannya dari siapa? Dari saya sepihak. Dari saya sepihak. Nah, ini yang mau kita ubah pelan-pelan Bapak Ibu. Kalau bisa, kalau nggak bisa secara cepat, ekstrim, ya pelan-pelan kita ubah bagaimana kita membimbing siswa. Kenapa keyakinan? Seperti tadi nilai-nilai dalam budaya positif Bapak Ibu, contoh tadi kenapa kita pakai masker, ya? Bukan karena ada larangan, bukan karena ada aturan kalau nggak pakai masker didenda, atau kenapa kita harus pakai helm, bukan karena ada polisi tiap hari razia,
Tapi kita tahu pakai helm untuk keselamatan kita supaya kita safety gitu Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu dari dalam diri. Kalau peraturan kelas memaksa, mengikat, dan kita yang bikin bukan siswa. Karena siswa tahu-tahu dikasih aturan, ya siswa terpaksa. Namanya nggak dari hati. Nah kalau nggak dari hati kan Bapak Ibu bisa jadi siswa ini suatu saat akan melanggar aturan yang sudah kita bikin. Jadi di materi ini diajak kita untuk mengubah peraturan kelas ini menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan, terus dalam bentuk positif, tidak ada kata negatif dalam peraturan kelas, keyakinan kelas Bapak Ibu. Tidak ada kata tidak boleh, tidak ada kata jangan atau kata dilarang, tidak. Kalimatnya harus berbentuk positif. Berikutnya, tidak usah terlalu banyak, sedikit saja, tetapi sudah universal, dia universal, umum, mudah diingat dan dipahami. Lalu sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, artinya di lingkungan sekolah kita, semua siswa ikut berkontribusi membuat keyakinan kelas. Kenapa? Karena keyakinan kelas ini dari mereka, bukan kita yang buat sepihak. Karena dari mereka yang menawarkan, ya mereka harus jalankan gitu. Kalau kita yang bikin, mereka bisa aja nanti melawan, bilang kenapa kayak gitu aturannya Bu, itu aturannya sepihak Bu, itu aturannya tidak memperhatikan kami. Kalau keyakinan kelas kan berarti berangkat dari kebutuhan siswa. Dan keyakinan kelas ini Bapak Ibu tidak mutlak 1 semester atau 1 tahun ajaran. Bisa kita tinjau dari waktu ke waktu, bisa kita revisi. Gitu Bapak Ibu. Jadi yang sudah saya terapkan, keyakinan kelas di 12 PIS. Sebelumnya ya aturan kelas seperti biasa ketika saya wali kelas di pertemuan pertama saya bikin peraturan kelas. Tetapi di kelas 12 PIS saya sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama dari siswa, berangkat dari permasalahan yang ada. Ini dari siswa ya Bapak Ibu. Mereka yang mengusulkan keyakinan kelas ini. Saya hanya membimbing. Mereka bilang, Bu, yang pertama Bu, petugas doa harus inisiatif. Ya. Oke, berarti harus inisiatif. Nilai atau keyakinan yang penting berarti dari kelas 12 PIS adalah harus inisiatif. Ingat Bapak Ibu bahwa kalimatnya harus positif ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh yang dilarang terlambat memimpin doa atau dilarang terlambat masuk KBM, tidak, harus positif. Yang kedua, tidak membagi perhatian dalam KBM, ini masalah dalam kelas kami. Nilai atau keyakinan yang harus disepakati adalah harus fokus atau konsentrasi dalam KBM. Berikutnya, PII sepakat belajar dengan konsisten. Ini dari mereka Bapak Ibu, jadi bukan karena wali kelas suruh kalian harus belajar, tidak. Mereka sadar mereka harus belajar dengan konsisten dan mereka harus disiplin. Ya, jadi inilah Bapak Ibu, simple, kalimat positif dan berangkat dari siswa. Karena berangkat dari mereka, dari dalam diri mereka, harapannya adalah mereka bisa kerjakan walaupun tidak harus ada hukuman atau harus ada yang mengawasi terus seperti wali kelas gitu. Itu Bapak Ibu tentang keyakinan. Yang terakhir, sabar Bapak Ibu ya, tunggu tanya jawabnya. Restitusi. Restitusi ini Bapak Ibu, sadar nggak sadar, kita udah kerjakan. Ketika siswa bermasalah dengan cara kita masing-masing. Kita nggak tahu ternyata itu ada teorinya dalam psikologi, tapi kita sudah kerjakan itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Bukan si siswa jadi minder atau malu karena pernah melakukan pelanggaran, tidak. Dia harus kembali kepada kelompoknya dengan rasa percaya diri dan motivasi yang lebih baik lagi. Restitusi masih menurut dosen proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Jadi dalam restitusi Bapak Ibu tidak harus kita memberikan hukuman, tapi kita bisa menawarkan pada siswa, oke, pelanggaran kamu ini, berikutnya apa yang mau kamu kerjakan. Jadi kita hanya membimbing begitu Bapak Ibu. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ini jangan lupa Bapak Ibu. Setelah kita ada siswa yang bermasalah, jangan lupa kita pulihkan siswa tersebut. Jangan dia malu, jangan dia minder. Dia harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama,
ketika ada siswa yang buat pelanggaran, kalau kita langsung bilang kau aja terus, berarti kita penghukum ya Bapak Ibu. Memanglah dari wajahmu kayaknya wajah-wajah bandal, memang kita penghukum. Atau kita lembut ngomongnya, aduh udah saya duga lah, dari wajahmu pun nampak pelan tapi menusuk. Nah, dalam restitusi, langkah pertama Bapak Ibu menstabilkan identitas. Kita tidak berikan kalimat-kalimat itu atau kita tidak hukum secara fisik. Kita stabilkan si siswa dengan mengatakan setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ya tapi kalau berulang-ulang bagaimana, ya kan? Itu aja terus. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi dengan demikian siswa tidak menyalahkan dirinya terus, mengutuki dirinya gitu. Tapi kita stabilkan si siswanya. Setelah dari situ kita bisa berangkat ke step berikutnya, validasi tindakan yang salah. Seperti sampaikan Bu Ruth tadi, kita tanya alasannya, kenapa dia melakukan itu? Pasti dia punya alasan. Kita dengarkan si siswa. Setelah kita dengarkan, kita tanyakan lagi, ada cara yang lebih efektif enggak untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Apakah kamu harus melakukan itu? Kita nanya gitu aja, biar dia yang menyampaikan gitu cara-cara dan solusinya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi kita sudah singgung Bapak Ibu ya, keyakinan kelas. Ketika siswa bikin pelanggaran, kita review lagi keyakinan kelas kita. Berarti yang mana lah yang nggak kau jalankan? Gitu, keyakinan kelas. Oke, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau kamu sudah melakukan itu, berikutnya kamu mau gimana? Kamu sudah bikin pelanggaran itu, apa yang harus kau kerjakan? Kira-kira itu, Bapak Ibu. Jadi salah satu yang sudah dilakukan, yang sudah kami lakukan Bapak Ibu, ini ketika siswa bermasalah kemarin, ini bersama dengan forum orang tua siswa, pihak sekolah, dan di belakang itu ada pembinaan baik dari BK maupun dari saya sebagai wali kelas. Saya mau coba menjalankan restitusi ini supaya siswa ini kembali ke kelompoknya dan memiliki tujuan dan motivasi yang lebih baik lagi. Dan inilah siswa yang saya maksud, Bapak Ibu bisa lihat siswanya di situ. Setelah itu dia jadi aktif dalam KBM, begitu Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu yang bisa saya bagikan tentang budaya positif. Kiranya budaya positif ini bisa kita terapkan di kelas dan juga di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu, saya buka sesi pertanyaan. Ayo silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, mau sharing boleh pengalamannya untuk memperkaya pengetahuan kita. Mungkin ada pengalaman baik yang bisa kami tiru gitu. Silakan Bapak Ibu, ditunggu. Oke, ada dua raise hand, ada Pak Dedi dan Pak Serius. Dari Pak Dedi dulu, silakan Pak Dedi. Oke, terima kasih Ibu atas pemaparannya, sangat luar biasa ya. Pemaparan Ibu dari awal sampai akhir, sehingga saya sebagai guru olahraga, yang pastinya saya itu masuk ke tipe penghukum ya. Karena bagian kami itu, bagian hukuman itu pastinya paling utama adalah fisik. Nah, jadi pertanyaanku sama Ibu adalah apakah kami sebagai guru olahraga apabila ada peserta didik yang bermasalah, kami itu menghukum dengan hukuman fisik seperti squat jump, ya, ada seperti push up. Nah, ya. Apakah ada cara lain yang harus kami lakukan sebagai guru olahraga yang melatih fisik ini seperti ya. itu? Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Dedi. Boleh langsung saya jawab ya Pak ya? Ya Pak, jadi kami dalam modul ini ada belajar Pak. Kalau kita kasih sanksi yang sesuai dengan mapel kita dan membantu mapel kita, itu silakan. Contoh guru olahraga, Bapak hukumnya itu squat jump atau push up, tentu kan itu relevan dengan bidang Bapak ya Pak, dengan mapel Bapak. Iya.
Ya itu nggak masalah Pak, karena itu jam olahraga, Bapak suruh lari keliling lapangan karena siswa terlambat, itu kan relevan dengan mapel Bapak. Ini tidak hanya untuk mendisiplinkan siswa tersebut, tapi kan juga menyumbang kebugaran si anak gitu loh Pak. Tapi mungkin tidak melulu harus dihukum siswa ini Pak. Mungkin ada pendekatan. Kalau kita lihat anak ini selalu berulang tiap minggu pelanggarannya, mungkin bisa dilakukan pendekatan gitu mungkin ya Pak ya. Atau mungkin ada tanggapan guru-guru yang lain. Gitu Pak. Jadi kalau kita guru olahraga relevan dengan mapel kita, dengan apalagi dengan materi, dengan KD, pas pula misalkan hukumannya materinya tentang materi ajar tentang push up, squat jump atau apa, contohnya mendukung. Contoh ketika saya sejarah, ada siswa yang mungkin harus saya kasih sanksi, lebih baik kalau relevan dengan materi ajar atau mapel saya. Contoh sanksinya misalkan saya suruh baca buku sejarah, dibuat resensinya, itu kan relevan. Satu untuk meningkatkan kedisiplinan, yang kedua ilmu sejarahnya dapat gitu. Begitu dari saya Pak Dedi. Bagaimana Pak? Terima kasih Bu. Jadi kalau misalnya di bidang-bidang lain ya kan kayak sejarah tadi Bu bilang literasi harus diterapkan, contohnya membaca buku sejarah gitu. Nah, apakah itu bisa menjamin peserta didik akan berubah sepenuhnya? Terima kasih Pak. Itu tadi juga seperti yang saya bilang, kalau berulang terus kan ada apa gitu ya Pak ya. Jangan-jangan tadi ini pemenuhan kebutuhan dasar, dia cari perhatian, jangan-jangan. Atau dia pengen senang, ternyata ketika Bapak hukum dia push up, dia suka gitu ya. Ketika materinya lagi renang, dia terlambat, Bapak suruh push up, dia senang karena dia suka push up. Bisa jadi Pak, itu yang harus lebih didalami. Kenapa berulang terus? Contoh ketika di mapel saya juga, kok siswa ini berulang ya? Berarti kan ketika saya suruh dia baca, meresensi, berarti tidak membuat siswa ini berubah ke arah yang lebih baik. Kok berulang terus? Ini yang perlu didalami. Kenapa siswa melakukan itu? Jangan-jangan dia butuh kebebasan dalam mapel sejarah. Kenapa? Dia bosan di kelas. Ketika disuruh ke perpus, membaca, meresensi, dia suka karena dia sambil jalan-jalan, ganti suasana, itu berpengaruh Pak. Berarti saya yang harus mengubah metode mengajar saya. Jangan di kelas terus. Kayaknya siswa ini suka dibawa ke perpus, suka ke alam, begitu. Bisa jadi dia sengaja cari atau buat tindakan lah supaya saya suruh ke perpus. Bisa jadi kan Pak. Nah ini yang perlu didalami motif siswa ini. Jangan-jangan dia sering terlambat olahraga, biar Bapak suruh olahraga, jangan-jangan dia suka Bapak hukum gitu loh Pak. Atau jangan-jangan dia butuh diperhatikan gitu loh Pak. Kalau di mapel yang lain dia kurang diperhatikan karena mungkin katakan kemampuan akademiknya yang kurang, tapi penjasnya dia bagus, olahraganya dia bagus, dia pengen diperhatikan di bidang olahraga, bisa jadi kan Pak. Jadi ketika berulang terus, nah ini yang perlu kita cari tahu. Jadi kita tidak langsung kasih sanksi, kasih hukuman, ini yang perlu kita cari tahu. Kenapa siswa melakukan itu? Lalu setelah kita tahu kan, oh ternyata siswa ini butuh diakui. Oh siswa ini ternyata butuh kebebasan di mapel sejarah. Akhirnya kan saya merefleksikan diri saya. Oh berarti metode mengajar saya ini membosankan. Nah kan bisa jadi kan saya yang memperbaiki diri saya, bukan saya terus kasih hukuman sama siswa gitu Pak. Nah, jangan-jangan di penjas juga kayak gitu, Pak. Mungkin ada metode yang bisa jadi yang perlu diperbaiki, atau bisa jadi siswa yang kurang diperhatikan, gitu. Gimana, Pak? Itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Pak Dedi. Berikutnya ada Pak Serius Lubis. Silakan, Pak. Oke Bu, terima kasih kesempatannya Bu. Jadi kita sama-sama tahu peserta didik di channel Mongolia ini setiap kelasnya itu selalu menanamkan jiwa korsa, kekompakan gitu. Oke. Nah, dan sering saya dapati dan saya pernah juga sementara untuk menjadi wali kelas mereka. Ini laporan dari guru-guru lain. Mereka sering saking kompaknya, mereka sering melakukan kekompakan yang salah gitu, melakukan kesalahan yang secara kolektif. Bahkan seperti menutup-nutupi kesalahan temannya. Satu siswa dimarahi, siswa lainnya yang di kelas itu ikut membela temannya untuk
berdebat dengan gurunya. Nah itu yang sering saya dapati. Bagaimana cara menghadapi situasi seperti itu ketika nanti saya jadi wali kelas gitu. Oke. Ya, thank you Pak, serius pertanyaannya. Kalau satu siswa bisa lah kita atasi gitu ya Pak ya. Iya. Aduh, satu siswa Bu Erika ada lah waktu, bisa lah. Kalau rame-rame gimana Bu? Mau tahu dong yang solusi yang Bapak ambil waktu itu gimana Pak? Kalau aku kemarin ya cukup dengan pendekatan. Ya saya kasih mereka sedikit motivasi, sedikit pandangan bahwasannya yang harus menjaga psikologi antara guru dengan siswa itu ya siswa yang menjaga psikologi guru dan memahami psikologi guru. Dari segi mana guru bisa, dari segi mana guru yang membuat guru marah atau guru merasa nyaman, karena pengaruh hubungan guru dengan siswa itu akan mempengaruhi proses pembelajaran gitu. Yes. Untuk pendekatan ke mereka gitu waktu menjadi wali kelas sementara, saya mau ya kemauan mereka. Mereka ingin meminta waktu kelas, mereka ingin keluar lingkungan sekolah, saya mauin gitu. Nah itu yang teknik awal yang saya jalani, hanya saya nggak tahu hasilnya gimana karena kemarin hanya sebentar saja, 3 bulan. Baik, thank you Pak, serius. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain. Ini kalau bikin kesalahannya rame-rame gimana ini? Kayaknya sengaja ya, kompakan. Mereka kompakan bukan budaya positif kompakannya, tapi kompakan bikin pelanggaran. Mungkin ada tanggapan dari Bu Pepti, gimana Bu Pep? Ini kalau rame-rame katanya Bu Pep, kalau satu orang kan mudah lah, bisa lah kita selesaikan. Kalau menurut saya, kalau mereka melakukan pelanggaran rame-rame, kembali lagi sih menanamkan bagaimana sebenarnya kapan dibutuhkan jiwa solidaritas itu, karena mereka kan memanfaatkan solidaritas itu hal negatif gitu kan. Padahal sebenarnya tujuan solidaritas itu untuk apa, kerjasama itu untuk apa gitu, apa nilai yang didapat supaya jangan salah arah seperti tadi. Itu sih Bu menurut saya. Thank you Bu Pepti. Ini membuka sudut pandang saya juga ya. Berarti sebelum kita jatuhkan sanksi ya, berarti kita harus tanamkan juga solidaritas. Menurut Bu Pepti, solidaritas ngapain? Ya, jadi memang kita perlu menanamkan sama siswa kita Bapak Ibu, kelas itu harus kolaboratif. Kolaboratif, bukan kompetitif, harus solidaritasnya tinggi, apalagi anak asrama ya Bapak Ibu ya. Di asrama kan ya mereka keluarga lah gitu sama bertahun-tahun. Mereka bukan tidak hanya di kelas tapi tempat tinggal di asrama juga. Sehingga jiwa solidaritasnya tinggi. Ini mungkin yang perlu kita tanamkan lagi. Satu, sebagai wali kelas dalam perwalian bisa kita ingatkan solidaritas itu untuk apa. Yang kedua, kalau udah rame-rame kayak gini Pak, sepertinya ini berarti tidak masalah di satu guru berarti. Ini kan berarti anaknya. Ini bisa kita bersama-sama dengan guru yang lain. Apakah ini kita harus melihat apakah ini hanya ketika di mapel tertentu atau kepada guru tertentu atau ini umum kepada semua. Kalau hanya di mapel tertentu, ini yang perlu kita evaluasi bersama Pak. Jadi kita tidak langsung jatuhkan sanksi sama siswa. Ya, bisa kita minta feedback. Bisa kita minta feedback dari siswa yang feedback ini kan satu mengevaluasi apa yang baik, apa yang kurang baik dalam pembelajaran. Kalau mungkin dalam mapel tertentu boleh kita sharing sama siswa, minta feedback. Di sekolah kita kan biasa minta feedback gitu ya, tengah semester maupun akhir semester. Ini saya juga ada minta feedback per tengah semester kemarin dan akhir semester, tapi saya lupa cantumkan di sini. Dari situ kita tahu mungkin apa yang bisa diperbaiki dari mapel kita, kalau itu mungkin hanya di mapel tertentu. Tapi kalau sikap seperti itu ternyata muncul di mapel-mapel yang lain dan tidak hanya kepada kita, ini mungkin menurut saya kita guru-guru ya bisa duduk bersama bersama pembina asrama, wali kelasnya, guru BK, supaya kita tahu siswa seperti apa yang kita hadapi, ya, bagaimana karakter siswa. Kita kan ada psikotes ya Bapak Ibu masuk ke sini, mungkin dari situ kita bisa punya data. Oke, ternyata anak-anak ini memang banyak cenderung yang suka pengen diakui, bisa jadi kan Pak, pengen diakui, ya, pengen sok jago biar diakui teman, gitu, biar takut teman-temannya. Ini yang mungkin kita bisa bersama-sama dengan guru lain, ya,
baik wali kelas, pembina asrama, dan BK untuk bisa meramu metode untuk mengembalikan siswa ini ke jalan yang benar, kira-kira gitu Pak. Kalau misalkan dengan hanya satu mapel saja, satu treatment kita bikin berhasil, oke, berarti selesai. Tapi kalau berulang-berulang terus, nah ini yang harus bersama-sama sepertinya Pak. Karena rame-rame kan, karena kebanyakan kan, solidaritasnya tinggi dan mereka hidup di asrama. Nah ini juga perlu kita diskusikan dengan pihak asrama. Apakah mereka di asrama juga sering bareng-bareng kompakan bikin pelanggaran gitu? Jangan-jangan mereka di asrama kompak lagi. Di sekolah yang kompaknya positif, jangan-jangan di sini kompak yang tidak positif ingin mencobai gurunya, istilahnya gitu Pak. Dari informasi yang kita dapat dari pihak asrama, dari wali kelas ataupun BK, ini kan berguna bagi kita untuk mengambil tindakan ke depannya. Itu dari saya Pak. Jadi kalau sendiri Bapak menghadapi tidak ada perubahan, duduk bersama. Itu dari saya Pak, serius. Bagaimana Pak? Mungkin ada lagi pengalaman yang lain ingin dibagikan Pak? Mungkin Pak lebih. Oke, terima kasih Pak, serius. Terima kasih. Oh, ada Bu Jelita, silakan Bu Jelita. Gini Bu, kalau misalnya kayak kita kan sering itu di berita-berita ada nih siswa yang kalau misalnya ketika gurunya ingin menegakkan disiplin lah gitu, si siswanya tidak terima misalnya, terus si siswanya itu ambil tindakan sendiri, misalnya kayak yang kemarin pernah viral ya kan, siswanya itu yang memukul gurunya atau mengeroyok gurunya beramai. Itu kira-kira pendekatannya seperti apa Bu? Kalau bisa ya mungkin sampai sekarang di sekolah belum ada ya yang seperti itu ya. Kalau misalnya suatu saat terjadi, itu gimana kira-kira tindakan untuk menghadapi siswa yang seperti itu? Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bu Jelita. Aduh, ekstrim sekali pertanyaannya ya. Kalau ada yang kekerasan lah ya, terbalik. Kalau zaman dulu sekali, guru yang mau menghukum fisik siswa ya, yang memukul gitu. Kalau sekarang terbalik ya, mempolisikan lah, memviralkan lah ya. Gimana kalau seperti itu? Wah, ini udah gawat nih. Biasanya kalau udah kayak gitu panjang urusannya ya. Udah sampai ke orang tua, jangan-jangan udah sampai ke polisi lagi. Nah, ada berita seperti itu dan puji Tuhan tidak pernah terjadi di sekolah kita. Amit-amit jauh-jauh lah itu ya, jangan sampai terjadi. Kalau sudah sampai seperti itu, dari saya kembali lagi dari apa yang sudah dipelajari dan untuk menerapkan budaya positif, tentu kalau langsung sanksi punishment ini satu. Kalau langsung sanksi, apakah membuat siswa menjadi jerah? Apakah membuat siswa menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Apakah bisa membuat hubungan siswa pelaku ini dengan yang lain bisa normal dan dengan guru ini bisa normal? Tentu sesuai dengan segitiga restitusi tadi Bu. Tapi yang ditawarkan restitusi ya Bu ya, karena restitusi ini kita tidak ngasih hukuman sepihak saja. Siswa memukul gurunya pasti ada kesannya kan Bu? Baik Bu, ya jadi sebelum viral, sebelum masuk kantor polisi, sebenarnya ini kan juga menjadi aib bagi sekolah ya Bu ya, kalau sempat ada kayak gitu terjadi ya. Memang sebaiknya masalah di sekolah ya diselesaikan di sekolah. Kalaupun pihak orang tua mau dipanggil ya silakan dipanggil supaya orang tuanya tahu bagaimana perilaku anak selama di sekolah. Menstabilkan identitas, tentu kita nggak bilang kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, tentu nggak kayak gitu ya. Tapi kita satu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya, tapi nggak gini-gini amat ya. Artinya bukan hanya dia orang yang pernah membuat pelanggaran atau membuat kesalahan ya. Kenapa siswa memukul gurunya? Kita kan harus tahu, kok bisa sampai dipukul gurunya? Jangan-jangan ada kalimat atau tindakan gurunya yang menyulut emosi, atau ada hubungan yang tidak baik antara guru dengan si siswa. Mungkin ketika sering sekali guru ini, apalagi kalau misalkan SMK, STM gitu ya,
kalau biasanya kalau kata teman-teman saya nih yang mengajar di SMK, STM, suka nggak terima kalau mereka dihukum gitu. Jadi ya sering konflik lah. Nah, ini adalah salah satu dampak negatif kalau kita di posisi penghukum selalu gitu. Kita sering keluarkan kalimat yang menyakiti siswa atau mungkin hukuman fisik tadi. Mungkin si guru bisa jadi sering menghukum secara fisik atau kalimat ya secara verbal. Tentu siswa berani langsung pukul seperti itu ada penyebabnya walaupun kita tidak benarkan itu, Bu. Ya. Nah, menurut segitiga restitusi kita harus validasi, kita harus bilang, oke, tindakan kamu itu salah. Kenapa kamu kerjakan itu? Kenapa kamu lakukan itu? Jangan-jangan tindakan itu sudah adalah sudah adalah bom waktu gitu, Bu. Jadi selama ini hubungan dia dengan guru itu tidak baik, atau mungkin siswa memendam sesuatu yang tidak baik karena hubungan dengan guru itu tidak baik gitu loh. Ataukah karena sering dihukum, atau mungkin kalimat-kalimat verbal atau apapun itu yang menyulut emosi siswa sehingga dia bisa melakukan tindak kekerasan sama si gurunya. Jangankan sama gurunya, sesama teman-temannya aja sebenarnya nggak boleh ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita sudah bikin keyakinan kelas ya, kalau sudah bikin keyakinan kelas seperti tadi sudah sampaikan, kita review lagi nih keyakinan kelas apa yang tidak dijalankan sama si siswa ya, dan mau jadi apa nanti siswa itu ke depannya setelah dia melewati masalah ini. Mungkin bisa saja gurunya memperpanjang hal ini ya, Bu ya, sampai ke pihak polisian, bisa jadi kayak gitu. Nah, disinilah peran pemimpin ya, manajer ya, kita katakanlah kepala sekolah lah ya, kepala sekolah atau wakil segala macam, untuk bisa memediasi ya, menyelesaikan permasalahan ini. Karena kalau misalkan sampai ke pihak kepolisian, saya yakin hubungannya tidak baik-baik saja. Saya yakin si anak ini tidak bisa kembali lagi kepada kelompoknya. Ingat bahwa dalam restitusi kita harus bisa mengembalikan si siswa kepada kelompoknya, dia menjadi orang yang percaya diri dan punya tujuan yang jelas ke depannya. Sama dengan si guru, ketika dia memperpanjang kasus ini sampai ke ranah hukum gitu ya, si guru ini juga akan dapat pandangan yang kurang baik sebenarnya, walaupun si anak yang salah tindak kekerasan kepada si guru ya. Disinilah diperlukan posisi manajer ya, saya katakan saja kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi sekolah, untuk bisa merestitusi, memediasi masalah ini, karena kalau dilanjutkan hubungannya tidak akan baik. Guru dengan keluarga, guru dengan si anak, guru sama guru, begitu Bu. Jadi ya manajer lah yang diperlukan di sini supaya masalah ini selesai, tidak terulang kembali, dan mengembalikan baik si guru maupun si siswa kepada kelompoknya dan menjadi orang yang tidak minder lagi atau merasa bersalah terus-terusan. Begitu mungkin pandangan saya, Bu Jelita. Terima kasih Bu untuk pandangannya. Jadi kalau misalnya di anak ini kan kemaluan yang menurut Ibu, kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan untuk si anak jika si anak tersebut bersalah, atau hukuman apa yang pantas diberikan sanksi apa yang diberikan kepada si guru jika si gurunya memang yang bersalah? Oke, terima kasih Bu Jelita. Kalau siswa yang salah, apa yang dikasih hukuman, ataupun kalau gurunya apa yang dikasih hukuman ya Bu ya. Ini berarti yang menengahinya ya harus di atasnya si guru lah berarti. Artinya kepala sekolah kita katakan ya. Nah, restitusi mengajar bukan memaksa. Restitusi bukan memaksa tapi menawarkan. Menanyakan, oke, kamu salah, berikutnya apa yang harus kamu perbuat? Kalau siswanya tahu, sadar betul dia yang salah, siswa yang memikirkan apa yang harus dia perbuat, tentu dengan dukungan bantuan si guru. Kalau siswa tidak bisa memikirkan sanksi yang tepat untuk dia, gitu kan, bisa ditawarkan oleh kepala sekolah. Gimana kalau ini bisa kau kerjakan? Bu, nggak mungkin lah Bu, contohnya ya. Kenapa nggak mungkin? Kamu akan dibantu selama menjalani masa hukuman. Contoh kalau kita ada sanksi sosial, ya kan, sanksi sosial dia harus speech mungkin tentang menghormati atau tentang tindak kekerasan ya. Nggak mungkin lah Bu, dari mana aku dapat informasi tentang itu? Akan dibantu oleh pustakawan untuk mencari buku-buku tentang itu. Bisa ditawarkan Bu, tapi kita tidak bersifat memaksakan.
Ya, kalau memang si anak sudah ditawarkan apa yang bisa kamu kerjakan atau ini nih yang bisa kamu lakukan untuk menebus kesalahan, tapi si anak tidak bisa juga, ya, tidak bisa juga, berarti restitusi kita nggak berhasil, Bu. Berarti nggak bisa. Balik-balik lagi, kita akhirnya jadi menghukum, begitu. Sama juga kepada si guru. Ketika kita sudah menawarkan, oke Pak, ternyata Bapak yang salah. Berikutnya apa yang Bapak mau lakukan? Ternyata Bapak yang salah. Minta maaf mungkin sama orang tua, minta maaf sama si siswa. Tapi kalau si bapaknya nggak mau, ya restitusi nggak berhasil, balik-balik lagi. Kepala sekolah yang akan mengambil keputusan atau kebijakan ketika sudah ditanya baik-baik, sudah ngobrol nih dengan si korban dengan si pelaku, tapi tidak ada jalan tengah, ya. Kepala sekolah sebagai pemimpin di sini yang menaungi, ya harus bersikap seperti manajer. Ya harus mengambil sebuah keputusan kebijakan, begitu Bu. Ya, dan saya rasa para kepala sekolah ya tidak mau kalau sampai siswa maupun gurunya sampai berurusan kerana hukum. Itu pada umumnya sih Bu. Walaupun kadang orang tua siswanya yang langsung mau laporkan, dan pasti pihak sekolah lah berusaha untuk memediasi. Ya kalau restitusi tidak berhasil Bu, jatuhnya apa? Penghukum, begitu Bu. Jadi memang sangat ditawarkan restitusi ini dalam menghadapi permasalahan yang ada di sekolah. Karena kalau hanya hukuman Bu, satu, hubungan kedepannya tidak baik. Kedua, apakah si pelaku ini bisa kembali ke kelompoknya dengan percaya diri, dengan mengatakan aku sudah bertobat? Ketiga, apakah dia menyadari kesalahannya dan membuat target ke depannya, oke, aku salah, ke depannya aku harus seperti ini. Kalau kita hanya kasih sanksi, Bu. Jadi memang restitusi, tapi kalau restitusi berhasil ya pengambil kebijakan lah yang mengambil keputusan. Gitu, Bu. Atau mungkin ada pandangan lain, Bu Julita? Kalau untuk pandangan lainnya sih enggak, cuman karena biasanya seperti itu jika ada konflik antara murid dengan siswa, pasti kedepannya kan biasanya selalu ada buntut panjangnya, kan misalnya si gurunya tidak mau lagi mengajar ketika melihat si siswa itu ada di dalam kelas, atau bahkan mungkin si siswanya yang jadi tidak mau lagi ketika si gurunya yang mengajar. Kira-kira seperti itu biasanya untuk jangka panjangnya. Gitu. Pastinya kan ketika si anak tidak mau keluar dari ruangan ketika si guru masuk, sementara si guru tidak mau melihat si anak itu masih berada di dalam kelas, pastinya kan akan mengganggu pembelajaran ke teman-temannya. Gitu ya Bu ya. Nah, jadi kalau misalnya si anak yang keluar, berarti kan si anak ini juga tidak mendapat pendidikan. Gitu. Biasanya sih seperti itu ketika mungkin ada salah satu yang tidak bisa menerima keputusan dari sanksi yang telah diputuskan. Biasanya sih seperti itu. Kira-kira bagaimana hal seperti itu jika masih terjadi? Baik, terima kasih Bu Jelita atas tanggapannya. Bisa jadi setelah itu kan hubungannya tidak baik dengan si siswa ataupun dengan si guru. Kembali lagi Bu, berarti restitusi tidak berhasil. Berarti yang dikenakan adalah punishment, sanksi. Ketika si anak nggak mau ketemu si guru nggak mau ketemu si anak, berarti restitusi nggak jalan di situ, Bu. Ya, berarti yang ada di situ hanya pengambil keputusan sepihak atau menjatuhkan hukuman sepihak. Inilah dampak negatif kalau sepihak tadi. Oke, ini sanksimu, ya. Akhirnya apa? Dendam. Akhirnya apa? Musuhan. Hubungan tidak baik, gitu, Bu. Ya itulah mungkin ada siswa yang kayak gitu ya sama gurunya ketika hanya kasih sanksi, akhirnya ada kejengkelan gitu loh ya, ada kejengkelan. Tapi kalau restitusi berhasil dengan baik, harusnya semua pihak baik-baik saja ya. Makanya yang ditawarkan adalah restitusi ini di dalam bidang pendidikan. Kalau hanya penghukum, ini sanksimu, muncul lagi masalah. Itu dia Bu, masalah nggak akan habis-habis. Kalau kita melulu hanya kasih sanksi, kita hanya kasih punishment, nggak akan habis, berdampak negatif terus ini Bu. Tapi kalau restitusi, semuanya baik-baik saja. Hubungan si guru dengan si anak, si guru dengan si siswa, ya si guru dengan pihak sekolah, dibahas semua Bu di restitusi. Makanya di restitusi ini tidak ada kemauan sepihak, tidak ada paksaan. Semua harus
bicara, semua harus nanya, oke, apa yang bisa kamu kerjakan, apa yang harus kamu lakukan. Kalau tadi hanya kasih sanksi, ya itu tadi Bu, apa jadinya? Ya kalau si siswa nggak mau ketemu si guru nggak mau ketemu si siswa, ya kan, nggak mungkin pembelajaran berlangsung dengan baik, ya. Sampai kapan seperti itu? Apalagi kalau gurunya guru tunggal, itu aja terus gurunya, ya kan, sampai 3 tahun gitu loh, ya. Ya tentu dia kalau dia bertahan di sekolah itu, dia akan terganggu di mapel itu. Kalau dia nggak ikut pelajaran itu dengan baik, dia nggak akan tuntas. Kalau dia tidak nyaman dengan hal itu, ya dia bisa jadi pindah sekolah. Karena nggak mungkin gurunya yang pindah sepertinya Bu. Agak-agak kurang ini ya. Ya, kok jadi gurunya yang pindah, ya kan? Apalagi kalau guru tunggal itu terus ketemu, dia udah nggak suka sama mapel itu, 3 tahun itu terus gurunya. Dia nggak akan survive di mapel itu kalau dia sudah tidak baik hubungannya dengan guru. Pilihannya apa? Dia berdamai dengan dirinya dan gurunya, atau dia pindah sekolah. Nggak mungkin gurunya yang pindah sekolah ya Bu ya. Dia harus berdamai Bu, kalau enggak angkat kaki. Gitulah kalau udah sampai si ekstrim itu kasusnya kira-kira. Gimana Bu Jelita? Oke Bu, kira-kira seperti itu ya jadinya ya. Jadi ya dampaknya sungguh panjang ya kalau misalnya sampai yang kejadian masalah seperti itu ya, sampai ada dendam gitu ya. Oke, kira-kira sampai situ Bu, siapa tahu ada lagi teman-teman yang mau bertanya Bu. Terima kasih untuk penjelasannya Bu. Baik, terima kasih Bu Jelita. Mungkin ada Bapak Ibu lagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Mungkin Bu Pina ada Bu? Ibu, ada pertanyaan? Atau ingin menambahkan Bu Pina? Pertanyaan bagus. Kita juga dapat terjual dalam dekatan kepada siswa, tidak hal-hal baik yang ingin temui seperti disiplin melakukan target. Kita semua melanggar, kita tahu wali kelasnya yang bilang kan itu harus pelanggaran seperti itu, tetap bagaimana apa yang bagus, yang cocok, tidak bagus juga dilihat semua tersebut. Kita satu dapat tujuan partner kerja kita seperti. Ya, terima kasih Bu Vina, tapi kurang jelas Bu, putus-putus Bu. Mungkin boleh di chat ya Bu ya. Putus-putus sepertinya sinyal ini Bu. Ini masih Iya Bu. Boleh diulang pertanyaannya mungkin lebih pelan Bu? terima kasih. Saya ingin tanyakan bagaimana jika ada siswa yang melakukan pelanggaran namun di backup oleh wali kelasnya. Seperti itu Bu. Jadi kan kita tidak sejalan. Oke, terima kasih Bu Vina, udah kedengaran poinnya. Gimana kalau siswa yang bikin pelanggaran di backup oleh wali kelasnya? Waduh, ada begitu ya Bu ya? Sepertinya ada tuh pengalaman kali ya Bu Vina. Baik Bu, jika ada siswa yang melakukan pelanggaran tapi di backup atau dilindungi ya wali kelasnya, ini kira-kira gimana? Mungkin ada tanggapan dari Pak Serius? Gimana tuh Pak Serius? Dilindungi sama wali kelasnya, dibela-bela gitu Pak? Kalau menurut saya Bu, itu bukan Bu. Kalau saya di pemikiran saya itu bukan membela siswa, tapi ya biasanya kalau wali kelas itu lebih cenderung memahami siswa. Makanya seolah-olah ketika statement guru
pada situasi seperti itu serasa membela, tapi si guru tentu lebih dicenderung ke situasi siswa menurut saya. Oke, bagus sekali Pak Serius. Bu Jelita mau menanggapi ya Bu ya? Biasanya sih gimana ya, kalau memang ini yang paling susah. Jadi ada memang beberapa kayak wali kelas itu yang lebih condong membela si anak. Jadi ketika si anak ini akan diberikan sanksi, dia bakalan membenturkan antara si wali kelas dengan biasa sih. Jadi agak susah sih Bu kalau seperti itu, antara wali kelas dengan temannya tidak bisa sejalan gitu sih. Itu memang satu kendala yang sering saya hadapi. Apalagi kalau misalnya si wali kelas menganggap bahwasanya si anak itu sebenarnya baik, tetapi rekan kerjanya menganggap si anak itu tidak baik ya. Karena kan ada yang kayak siswa misalnya karena dia senang dengan si wali kelas, dia lebih bersikap baik, sopan. Dengan si B karena dia memang nggak gitu suka dan dia kurang cocok kali ya dengan dia, sebenarnya dia kurang respect gitulah kira-kira. Jadi agak susah sih Bu kalau misalnya udah di backup tadi, seperti pertanyaan Bu Vina, gimana kalau di backup, itu yang paling susah Bu untuk dihadapi kalau menurut saya ya Bu. Tapi gimana kira-kira dengan Ibu supaya nanti ke depannya kita bisa lebih baik lagi untuk menghadapi permasalahan yang seperti itu? Baik, terima kasih tanggapan dari Pak Serius dan Bu Jelita. Pak Serius menganggap satu tadi, bisa jadi kita yang terlalu, karena wali kelas memposisikan diri atau mungkin wali kelas sudah menggali informasi dari siswa ya, lalu kemudian wali kelas menyampaikan apa yang informasi yang diperoleh, sehingga kita mengatakan terkesan wali kelasnya kok melindungi siswanya. Itu bisa jadi kemungkinannya seperti itu ya Bu Vina ya. Jadi karena dia sudah curhat hal-hal yang sebenarnya kepada wali kelas, jadi satu mungkin ada persepsi ini membela gitu, tapi bisa jadi memang karena kedekatan ini jadi subjektif, karena dia anak walinya ya, apalagi mungkin sering interaksi gitu, jadi bisa jadi si wali kelas subjektif dan membela si anak. Nah, hal yang menurut saya perlu dilakukan supaya hal ini tidak terjadi dan tidak di backup si siswa, bersama-sama Bu, kembali lagi bersama-sama. Kalau kita sampaikan kalimat ya, atau mengorek informasi atau memanggil si siswa hanya dengan si siswa, tidak ikut wali kelas, kita mendapatkan informasi yang disampaikan si anak bisa berbeda kepada wali kelasnya. Bisa jadi kan Bu, yang kita sampaikan A sama si anak, tapi kita ngomongin sama si anak saja. Yang disampaikan si anak sama orang tua dan wali kelasnya bisa jadi A tambah B tambah C kuadrat. Itu kalau kita tidak dialog langsung, bisa jadi bertambah melebar. Nah, kalau misalnya kan kita jalankan restitusi, ya ada permasalahan siswa, sama-sama berbicara, ya kita korek semuanya di situ, kita tanya semuanya di situ, keluar tanggapan, keluar pandangan dari ibu di situ, ya dari sudut pandang kita keluarkan di situ, dari si anak, dari wali kelas. Kalau memang masih Bapak Ibu rasa ini masih sangat subjektif, ya masih sangat subjektif, sangat membela si anak sekali. Saya tidak pernah sih Bapak Ibu alami ini sebagai wali kelas, tapi ketika saya ingin mengambil sebuah tindakan, saya tanyakan kepada pihak eksternal. Karena kita pihak yang terlibat Bapak Ibu, bisa jadi kita terbawa emosi, terbawa ego, atau subjektivitas kedekatan kita. Tanyakan kepada pihak ketiga. Ketika saya ingin mencoba objektif terhadap siswa, saya akan tanyakan biasanya kepada BK. Saya akan tanyakan kepada BK supaya BK bisa menanggapi dan memberikan saran. Ketika saya merasa oke, ini saya butuh saran, saya butuh pandangan. Ya, kalau saya dengan si anak, dengan si wali kelas, si anak ini saja yang berurusan,
akan sangat subjektif, apalagi tadi kata Bu Vina di backup gitu, dilindungi, dibela-bela anaknya walaupun jelas sekali pelanggarannya. Hadirkan pihak ketiga sebagai penengah ya Bapak Ibu, bukan ngompor-ngomporin. Ya, supaya bisa ngasih pertimbangan, ngasih sudut pandang yang lain. Karena kita yang terlibat, kita mungkin ditutupi emosi gitu loh, ya. Karena wali kelasnya terlibat, tertutupi oleh subjektivitas, hadirkan di situ. Bisa guru BK di situ, atau mungkin wakil kurikulum, atau mungkin kepala sekolah sebagai pihak penengah untuk memberikan saran dan masukan. Begitu dari saya, Bu. Jadi kalau mungkin Ibu hadapin lagi seperti itu, boleh Bu Vina tanya-tanya, ya, boleh minta opini pihak ketiga, ya. Tentu yang Ibu tahu bisa ngasih saran yang baik, Bu, bisa penetral, bukan nambah-nambahin gitu, Bu Vina, atau malah mendukung salah satu pihak. Itu udah saran dari saya mungkin yang terbaik, ya. Hadirkan pihak yang netral untuk memberikan pertimbangan. Gimana Bu Vina dan Bu Jelita? Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Ya, terima kasih Bu Vina. Bu Jelita ada lagi, Bu? Masih raise hand soalnya, Bu. Oke Bu, terima kasih untuk jawabannya. Bisa masuk akal juga dan memang bisa diterima dengan baik ya Bu jawabannya ya Bu, karena memang biasanya seperti itu kejadiannya. Jadi jarang dilibatkan pihak ketiga ketika memutus. Mungkin kedepannya bisalah kita coba gimana dengan masukan dari Ibu tadi untuk memutuskan masalah ketika terjadi wali kelas yang kita anggap backup si anak walinya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Vina dan Bu Jelita. Terima kasih Bapak Ibu. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu ya. Sudah panjang kita di sini sharing-sharing. Sudah hampir 2 jam tidak terasa. Baik. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Semoga apa yang kita bagikan di sini bermanfaat untuk perbaikan kinerja kita ke depannya, dan tentu kita semua bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini, SMA Unggul Bel. Mungkin sebelum menutup dalam doa, kita boleh foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Berikan senyuman terbaik, berikan senyuman yang membawa pengaruh positif bagi lingkungan. Oke, senyum termanis, senyum terlebar ya Bapak Ibu. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, lagi. Boleh bergaya. 1, 2, 3. Oke, thank you Bapak Ibu. Saya akan tutup dalam doa, atau mungkin Bapak Ibu yang lain boleh membantu. Bu Fepti lah, bolehlah. Oke, untuk menutup pertemuan kita ini, saya akan memimpin dalam doa Kristen Protestan, agama lain harap menyesuaikan. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Saat ini Tuhan, kami telah selesai melaksanakan sesi sharing kami Tuhan dari grup penggerak. Tuhan, semoga apa yang kami sharingkan ya Tuhan bisa kami pahami dan bisa kami terapkan dalam pekerjaan kami Tuhan, supaya makin lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami ingin mengakhiri pertemuan ini. Kiranya Tuhan Yesuslah yang memberkati kami untuk aktivitas selanjutnya. Dan segala dosa pelanggaran kami, biarlah kasih setiamu senantiasa menyertai kami. Nama Yesus kami berdoa dan tidak lupa untuk mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat siang.